Hai semuanya, perkenalkan nama saya Santa Elisa Bertarigan, NIM 20012101, kelas 3 TIB 02, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, dosen pengampu ialah Miss Preti Indrayati Sejabat MKOM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 8, di mana pada tugas pertemuan 8 ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem bus yang di dalamnya terdapat CPU, memori, perangkat input-output, dan struktur bus itu sendiri. Baiklah, berikut ini adalah presentasi dari saya. Selamat menonton ya. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pengampu kami yang bernama Miss Preti Indrayati Sejabat MKOM atas kesempatan yang diberikan untuk saya mempresentasikan tugas kali ini. Baiklah, mari kita mulai. Sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Adapun komponen komputer yang dihubungkan oleh bus sistem antara lain, yang pertama ialah CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Yang kedua ada memori. Memori ini umumnya terdiri atas and word memory dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik seperti 0, 1, 2, dan lain-lain. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang ketiga ada perangkat input-output. Perangkat input-output ini sendiri berupa operasi modul input-output, yaitu pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6, bahwa modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, komponennya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama ialah memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga ada input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input-output. Lalu ada CPU ke input-output. Dan juga yang terakhir ialah input-output ke memori atau dari memori. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus.
berikut ini kita akan masuk ke struktur bus. Pada struktur bus kita akan melihat komponen berikut ini. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransmit dan transfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word. Misalnya 8, 16, 32 saluran dengan tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misalnya lebar bus 16 bit, seperti itu. Lalu ada saluran alamat atau address bus, digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Lalu ada saluran kontrol atau control bus, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal-sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal-sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor ini biasanya adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu, sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul input-output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, seperti slot PCI dan ISA. Sedangkan untuk chips akan terhubung melalui pinnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hierarki multiple bus seperti berikut ini. Terlihat pada gambar 7.3 dan gambar 7.4, prosesor cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memilih karakteristik pertukaran data yang tinggi pada arsitektur berkinerja tinggi. Modul-modul input-output yaitu yang memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Berikut ini adalah jenis-jenis bus. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.